Karena kalau sampai mencekik itu kan aku cuma khawatir gelap mata terus akhirnya sampai hilang. Ya kalau kita melihat berita-berita ya, dengan kondisi yang selama ini terjadi kan bisa juga penghilangan nyawa dan segala macam. Amit-amit. Pasti untuk masalahnya Dede Lesti, mohon doanya biar dikasih kelancaran semuanya dan biar juga sehat kembali buat Dede. Yang tentunya dalam waktu dekat kita akan memanggil terlapor juga untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk Bilar mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir, karena ketika kita melihat bahwa laki-laki itu akan jatuh harga dirinya ketika dia sudah bermain dengan kedua tangannya atau paling tidak bermain tangan seperti itu. Jadi ya sekarang harus lebih hati-hati lagi gitu. Gak nyangka sih sampai ada kasus begitu gitu. Sampai keponakan yang ngasih tahu ya. Kaget juga gitu ketika ngelihat ternyata ada humas dari kepolisian membenarkan hal itu. Speechless juga sih ya, tapi pasti dia di penjara itu. Yakin gua kalau ada penganiayaan gitu pasti di penjara. Kalau sampai dia nggak di penjara, gua telanjang di Monas. Bahtera pernikahan tak selamanya berjalan mulus sesuai dengan harapan. Terkadang hubungan rumah tangga yang telah terjalin akan selalu bertemu dengan kerikil-kerikil tajam. Mulai dari rasa ketidakcocokan terhadap pasangan hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal itulah yang kini tengah menerpa salah satu penyanyi dangdut, Lesti Kejora. Ya, pada hari Rabu 28 September 2022 yang lalu, Lesti baru saja melaporkan suaminya Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan laporan tersebut pun telah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Polres Jakarta Selatan akan segera memanggil Rizky Bilar untuk melakukan pemeriksaan. Lantaran atas tindakan tersebut, Lesti Kejora dikabarkan mengalami cedera yang cukup serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Di sisi lain, Lesti yang kini masih terbaring di rumah sakit tentunya semakin mengundang rasa simpatik dari sederet selebritis tanah air. Rekan seprofesi penyanyi dangdut seperti Rizky Ridho, Fitri Karlina, hingga Inul Daratista berbondong-bondong memberikan support terhadap Lesti. Tak ayal mereka pun meluapkan rasa kekecewaannya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Dan seperti apakah perkembangan kepolisian atas laporan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini semakin menyita perhatian publik. Bagaimana tidak? Usai menerima tindakan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh suaminya, Rizky Bilar, pada hari Rabu 28 September 2022 yang lalu, kesehatan Lesti sempat menurun hingga harus terbaring di rumah sakit. Hal tersebut dikonfirmasi oleh kuasa hukum Sandi Arifin pada Jumat 30 September 2022 yang lalu. Rupanya, tindakan KDRT tersebut sudah terjadi berulang kali. Tidak hanya sampai di situ, dugaan perselingkuhan pun kabarnya dilakukan oleh Rizky Bilar. Tak ayal, Lesti langsung melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mendapatkan keadilan. Lesti mengaku jika dirinya mengalami luka-luka dan hal tersebut berhasil dibuktikan oleh hasil visum yang dilakukan di Polres Jakarta Selatan.
Untuk mengusut lebih lanjut kasus terkait KDRT tersebut, pihak kepolisian rencananya akan segera memberikan jadwal panggilan untuk Rizky Bilar. Lantas benarkah pihak kepolisian telah memegang cukup bukti untuk memeriksa Rizky Bilar pada pekan ini? Dan seperti apakah kini update kesehatan Lesti setelah mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit? Masih untuk masalahnya Dede Lesti, mohon doanya biar dikasih kelancaran semuanya dan biar juga sehat kembali buat Dede. Masih istirahat sih, masih istirahat. Bang, bener nggak sih Kak Lesti sampai rahangnya geser? Ini aku belum ketemu masih ngobrol di luar sama bapak ibu. Baru dapat kabar lagi, jadi kemungkinan belum tentu besok karena jadi jangan anak-anak ke situ dulu, kasihan nanti nungguin karena masih mau ada pengecekan lagi dari dokter lanjutan besok. Oke bang, berarti kemungkinan bukan besok ya bang ya? Belum. Masih ada beberapa pemeriksaan lagi dari dokter spesialis soalnya. Bang, Rizky Bilar kira-kira ke sini nggak ya bang, bakal jenguk Lesti? Aku belum tahu deh, belum ada konfirmasi ke kita. Bang, Kayaknya belum, karena gini, di atas juga belum punya banyak orang yang masuk. Kita juga nunggunya di ruang, kita ngobrolnya di ruang tamu. Berarti akses masuk ke dalam ruangannya Lesti masih masih dibatasi ya bang ya? Iya betul. Aku sampai sekarang belum dapat informasi karena ngobrol sama Dede juga belum bisa banyak karena masih istirahat. Jadi memang 2-3 hari ke depan ini mungkin sampai hari Sabtu atau Minggu masih diupayakan untuk istirahat dulu biar lebih tenang. Kakak Rizky Bilar, apakah ada penjadwalan pemeriksaan hari ini bang? Malam ini di Polres Jaksel? Kata siapa? Enggak, infonya. Info yang beredar bang? Enggak ada. Untuk terlapor lagi dijadwalkan, tapi secepatnya. Pasti kita panggil. Cuman ini tinggal kita nunggu jadwalnya saja dari penyidik. Kita tunggu saja, proses sedang berlangsung, pasti jelas kita panggil. Kita butuh pemeriksaan, kita butuh dari saksi-saksi itu. Barang bukti, kemudian saksi-saksi. Keterangan itu memperjelas untuk suatu kasus. Itu bisa kita menetapkan sesuatu kepada orang. Ya, tersangka atau tidak tersangka. Terlapor dalam hal ini adalah suami korban atas nama Muhammad Rizky atau dikenal dengan nama Rizky Bilar. Kemudian kejadian ini terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022. Kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran dan ini terjadi 2 kali kejadian pada hari itu. Pertama pada pukul 01:51 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada saat itu pelapor saudari Lesti Kejora menyampaikan ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizky, kemudian melakukan kekerasan fisik, ya, di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Kemudian pada pukul 09:47 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat, ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora, di mana
saudara Muhammad Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali, sehingga tangan korban dan leher sebelah kiri korban serta tubuhnya merasa sakit. Atas perbuatan tersebut, sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, diantaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Lita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyelidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban, yang mana nanti hasil visum ini tentunya akan memperkuat terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian juga kita akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban atau pelapor, saudari Lestiani atau Lesti Kejora, ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu adalah langkah hukum yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, yang tentunya dalam waktu dekat kita akan memanggil terlapor juga untuk dilakukan pemeriksaan. Ancaman hukumannya akibat perbuatan ini ada 3 bentuk ya. Yang pertama, kalau menyebabkan luka sakit seperti yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini ancamannya 5 tahun penjara dengan denda 15 juta rupiah. Kemudian apabila lukanya itu luka mengakibatkan luka berat, itu ancamannya 10 tahun. Kemudian kalau mengakibatkan lebih di atas itu lagi sampai meninggal dunia, itu 15 tahun. Jadi untuk sementara ini ancaman hukuman yang diterapkan terhadap terlapor ini adalah pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Kabar Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga kini nampaknya menjadi sorotan yang serius bagi seluruh warganet. Terlebih ketika Lesti mengaku dicekik dan dibanting oleh sang suami hingga mengalami luka-luka dan cedera yang cukup serius. Tentunya hal tersebut turut mengundang simpatik dari sederet selebritis tanah air. Terlebih pedangdut Inul Daratista yang ikut meluapkan rasa kekecewaan terhadap perlakuan Rizky Bilar kepada Lesti. Inul yang paham betul akan perjalanan cinta Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengaku merasa kecewa bahwasanya pesan yang dahulu ia berikan untuk Bilar nyata-nyatanya kini bak diacuhkan. Bahkan Inul sampai mengunfollow Bilar dalam status pertemanan sosial medianya. Tidak hanya itu, pelantun lagu Buaya Buntung itu juga sampai mencurahkan emosinya dalam sebuah postingan Instagram pribadinya. Terlalu murah, terlalu remeh dan naif jika kau sampai turunkan harga dirimu, berkorban demi dia yang tidak sayang padamu, nak. Bunda
Bunda benci dengan lelaki atau pria atau suami yang suka main tangan. Artinya ini sudah penyakit. Tidak ada penghormatan dan penghargaan kepada perempuan apalagi istri. Bunda selalu sayang padamu. Meski jarang bertemu, selalu mendoakanmu. Hadapi, jangan lemah. Masih banyak yang sayang padamu. Tidak hanya Inul, rekan seprofesi lainnya seperti Rizky Ridho pun turut merespon hingga membuat suatu postingan untuk menguatkan Lesti. Awalnya ngelihat tuh kaget juga ya, karena memang dikasih tahu keponakan kita, jadi ngelihat itu itu mah cuman bohong kali ya gitu. Dan Niki juga baca komen-komennya, apakah jangan-jangan ini adalah settingan S3 gitu katanya gitu. Ya ternyata kabarnya bener gitu, jadi kaget aja karena memang kita kemarin Senin kemarin baru banget ketemu gitu, dan bahkan main bareng bola gitu di Marwah gitu, jadi kaget aja sih ngelihatnya. Gak nyangka juga sih. Nyangka sih sampai ada kasus begitu gitu, sampai keponakan yang ngasih tahu ya, kaget juga gitu ketika ngelihat ternyata ada humas dari kepolisian membenarkan hal itu. Wah benar, seriusan gitu, sampai kaget gitu, sedih juga sih. Ya kita nggak ada kapasitas untuk berkomentar terlalu jauh. Yang penting kita mendoakan aja. Mudah-mudahan Allah kasih solusi yang terbaik buat keluarga mereka. Sejauh ini yang Niki kenal sih memang anaknya seperti itu sih. Karena memang anaknya pendiam juga, udah gitu juga menahan sih kalau dia sih. Kalau yang penting dia dulu yang tahu lah gitu kan. Kalau untuk Lestinya gitu. Ya, gitu. Buat Dedek semangat buat bangkit, sehat. Ada Abang L yang harus dibesarkan dengan semangatnya Dedek punya, insya Allah. Saya cuma berpesan sama Bilar, jaga anak kita yang penting. Jangan kamu sakiti dia. Jangan pernah seorang laki-laki atau suami memukul istri. Kamu akan berhadapan salah satunya selain orang tuanya Lesti, berhadapan dengan saya. Ya kalau ngomongin berhadapan masa mau main tinju-tinjuan kan nggak mungkin, dia anak orang juga kan. Cuman pesen saya aja gitu, harus hati-hati karena dia bukan saja berhadapan dengan saya, dengan ibunya, tapi dengan orang-orang yang menyayangi dia pasti akan berhadapan dengan banyak orang kan. Untuk Bilar mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir, karena ketika kita melihat bahwa laki-laki itu akan jatuh harga dirinya ketika dia sudah bermain dengan kedua tangannya, atau paling tidak bermain tangan seperti itu. Jadi ya sekarang harus lebih hati-hati lagi. Saya berharap semuanya bisa dihadapi buat anak saya Lesti. Mudah-mudahan ini nanti ada jalan titik temu yang baik antara Lesti sama Bilar. Tapi kalau mengingat KDRT sebenarnya saya sudah peringatkan dari awal untuk Bilar harus benar-benar mau jagain Lesti. Dan kita belum tahu ya hasil visumnya seperti apa nanti kan. Saya juga baru tadi pagi nih ya dengar beritanya, karena dari tadi malam tuh saya lagi syuting sampai selesai. Mudah-mudahan ini semuanya bisa di-handle dengan baik dengan Mas Andi yang selaku lawyernya Dedek Lesti, dan mudah-mudahan dia kuat. Ya sedih aja sih gitu, karena kan saya ketemu Lesti itu kan dari dia masih kecil banget ya gitu, dan ketika dia udah dewasa sekarang udah bisa memilih, dan harusnya dia bisa menghadapi ini dengan tenang ya, karena saya sering kali ketemu dengan anak saya untuk harus sabar, harus kuat. Dalam rumah tangga itu, ini kan anak-anak saya ini kan masih muda ya, pasti akan mengalami hal-hal dalam berproses. Fase-fase seperti ini itu pasti akan terjadi gitu. Jadi kita sebagai netizen harusnya mensupport gitu, mensupport dalam hal kebaikan. Kalaupun sekarang mereka dalam tidak baik-baik saja, semoga netizen juga tidak semakin membuat parah keadaan.
Karena kayak Bilar dengan Lesti itu kan masih muda ya, emosinya masih tinggi, jadi mungkin karena khilaf saja gitu. Mudah-mudahan kalau seandainya mereka masih menyatu, masih mau sama-sama, mengingat cucu saya juga si Abang El masih kecil, jadi harapan saya sebagai orang tua ya pengen semuanya baik-baik kembali, saling introspeksi diri, harus jaga attitude karena mereka juga public figure, dan tentunya jaga emosi karena mereka juga anak-anak muda yang butuh dukungan, ya butuh dukungan, bukan butuh kompor. Itu harapan saya ya. Kalaupun Lesti sekarang mengambil tindakan hukum, mungkin itu jalan satu-satunya untuk dia. Ya gue nggak nyangka banget ya seorang Rizky Bilar yang dielulukan orang Indonesia bisa mengkriminalisasi seorang perempuan, apalagi itu istrinya sendiri yang melahirkan anak kandungnya sendiri, yang menaikkan derajat dia dari bukan siapa-siapa sampai dia jadi big star Indonesia. Dan saya shock banget sampai dicekik, ngeri banget ya Mbak, dicekik, ditarik lagi ke WC katanya. Apa dia nggak mikir kalau itu pasti kena pasal KDRT, ya kan? Ya maksud gue, kenapa sih gitu? Gue aja nggak tega ngedengar itu. Itu kan lu punya adik perempuan, punya emak gitu. Perempuan tuh harus dihormati loh. Karena perempuan itu melahirkan anak itu, ngelahirin anak lu itu sobek 15 jahitan loh. Jadi nggak boleh kalau perempuan itu diperlakukan seperti itu gitu loh. Lu bikin gua malu, sesama orang Medan, sesama orang Melayu tuh malu gitu. Gua nggak akan bisa memperlakukan istri gua nanti seperti itu gitu. Lu make lu. Gue tanya lu make, karena kalau nggak make kayaknya nggak sampai setega itu deh ya kan. Make apa nih? Make celana make toco, make apa? Gue nggak bilang make apa-apa ya, maksud gue gitu loh. Tega banget gitu. Jadi speechless juga sih ya, tapi pasti dia di penjara itu. Gue sayang sama Lesti, karena gue ngikutin Lesti dari nol. Kalau saya tidak mau menambah-nambahin, mengurang-urangi ya, yang saya tahu saya kasih tahu, yang tidak. Kalau masalah ini saya jujur awalnya saya tidak tahu sama sekali. Tapi saya memang udah nebak, ini pasti nggak lama gitu. Karena kan kita udah tahu, kita kan gini, masa depan itu kan hasil record dari masa lalu gitu kan. Seseorang itu dia nggak bisa berubah 100%, pasti nanti kembali lagi ke tabiat asli. Nah tabiat itu susah dirubah gitu, jadi ya udah akhirnya kejadian kan gitu. Jadi kalau di luar yang saya cerita tadi saya memang nggak tahu apa-apa gitu. Karena nggak mau nambah-nambahin juga, kasihan juga mereka berduanya gitu. Di sisi lain, keluarga Rizky Bilar pun akhirnya buka suara untuk merespon aksi dari para fans yang menyudutkan pihak keluarganya. Dan Fitri Karlina juga turut meluapkan kekecewaannya akan berita tersebut. Seperti diketahui, Fitri Karlina adalah salah satu fans garis keras Leslar, di mana ia sudah mengikuti perjalanan cinta Lesti Kejora dan Rizky Bilar mulai dari awal pertemuan hingga menikah, hingga pada akhirnya memiliki momongan. Fitkar berharap agar Lesti dan Bilar segera mendapatkan titik temu. Lantas, seperti apakah luapan kekecewaan Yudi, kakak kandung Rizky Bilar, kepada para netizen yang dianggap telah melewati batas hingga meneror keluarga besarnya atas apa yang kini terjadi pada Lesti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teruntuk para netizen, saya mohon ya, tolong jangan bawa orang tua saya di sini ya. Saya mohon sangat ya. Jangan sampai nanti ketikan kalian dipanggil, kalian nangis-nangis minta maaf ya. Jangan, tolong ya. Pakai ininya ya. Tolong jangan bawa orang tua, tolong. Kalau saya kalian akan terserah kalian ya. Tolong ya. Aku sebagai yang care dengan mereka itu hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga aku tuh bahkan masih semoga ini hanya mimpi, karena kayak apa ya, bener-bener kaget dan gak percaya, karena selama ini kan aku selalu support mereka, dan beberapa kali juga sebelum aku berangkat ke Amerika juga masih main ke rumah mereka. Itu tidak ada tanda-tanda apapun ya, mereka baik-baik saja gitu.
ya mesra seperti biasanya, masih kejar-kejaran, masih gendong-gendongan, masih kayak gitu. Dan ya aku nggak ngerti itu tuh emang bener atau memang gimana di belakangnya, karena kan aku kan cuma sebagai penikmat kan, intinya kan aku adalah orang luar yang hanya melihat dan mengagumi mereka. Dan akhirnya menjadi kejadian seperti ini. Ya banyak juga yang kayak oh mungkin masih perlu diselidiki, tapi kalau sudah Polri menyatakan seperti itu, adanya tindakan kekerasan, ya berarti ya benar. Dan saya sangat kecewa, aku sangat kecewa, sangat sedih, dan nggak nyangka. Padahal tuh dulu aku tuh selalu berpesan gitu untuk bahagiakan Dede, jaga, lindungi. Itu selalu aku bilang seperti itu, walaupun di belakang layar ya gitu kan. Karena kalau sampai mencekik itu kan aku cuma khawatir gelap mata terus akhirnya sampai hilang. Ya kalau kita melihat berita-berita ya, dengan kondisi yang selama ini terjadi kan bisa juga penghilangan nyawa dan segala macam, amit-amit. Jadi ya ini berarti udah berat banget itu. Ya kita serahkan ke hukum sih gitu. Untuk menyakiti secara kata-kata aja itu udah tidak dibenarkan, apalagi ini sampai fisik yang bertindak. Itu loh yang bikin aku tuh sangat-sangat kecewa. Berarti kan apa yang kita nasihatkan, apa yang kita sarankan atau wejangkan waktu itu tuh ya tidak dijalani kan, berarti jadi ya kecewa pasti. Ya nggak tahu persis sih, tapi doain aja yang terbaik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.